Baik Pak Primadi, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Primadi? Luar biasa, tetap semangat. Tetap semangat ya Pak Primadi ya. Pak Primadi, Ya, Pak. Begini, jadi dalam kurang lebih 10 sampai dengan 20 menit ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol santainya ya Pak Primadi ya. Ya. Ya, jadi saya sebagai supervisor dan Pak Primadi sebagai guru yang akan disupervisi memiliki hubungan kemitraan yang setara ya. Jadi saya belajar, Pak Primadi juga belajar ya, jadi saling melengkapi. Nah, dalam proses pembelajaran yang Pak Primadi ampuh, apakah ada permasalahan yang ingin disampaikan ke saya Pak Primadi? Ya, terima kasih Pak Edi untuk waktunya. Terkait materi yang saya ampuh secara Indonesia di kelas 11, tentunya sebuah permasalahan saya anggap sebagai tantangan. Tantangan yang sangat terlihat itu adalah bagaimana mengatur manajemen waktu, melihat materi sejarah Indonesia yang kalau secara umumnya itu cukup banyak, tapi bagaimana saya tertantang untuk membuat itu lebih mendalam, dan masalah yang sering terlihat adalah di manajemen waktu, bagaimana mengatur waktu dari awal, tengah hingga akhir pembelajaran. Ya, itu Pak. Ya, baik Pak Primadi. Jadi Pak Primadi punya permasalahan berkaitan dengan pengelolaan waktu di kelas ya Pak Primadi ya. Ya. Jadi bagaimana mengatur proses pembelajaran dengan materi yang sudah Pak Primadi siapkan. Ya, jadi dalam diskusi ini kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit kita akan mencari solusi dari permasalahan yang Pak Primadi sampaikan. Baik, menurut Pak Primadi kondisi ideal seperti apa dalam proses pembelajaran sehingga antara waktu dan materi pembelajaran itu seimbang, begitu Pak Primadi? Ya, kondisi ideal itu ketika seluruh rangkaian proses yang direncanakan di kelas itu berjalan dengan sesuai dengan timeline ya, dengan waktu, dan bagaimana mengatur supaya perbagian itu bisa tersampaikan dengan baik sesuai dengan waktu. Terkadang kendalanya adalah di materi satu dengan yang lain, kelas dengan yang lain punya keunikan masing-masing. Ada yang di awal karena kegiatan itu dilakukan, pembelajaran dilakukan setelah istirahat, itu menjadi pengkondisian kelas membutuhkan waktu yang agak lebih panjang dibanding ketika itu pergantian waktu dari sesi ke sesi. Nah, ini yang memang menjadi kendala. Pertama adalah pengkondisian kelas, karena ketika kelas itu sudah terkondisikan dengan baik, maka pembelajaran juga akan bisa berjalan. Ya, begitu Pak. Ya, jadi setiap kelas memiliki kondisi yang berbeda ya Pak Primadi ya. Jadi perlu penyelesaian antara pengaturan waktu, bagaimana mengatur waktu itu secara ideal sehingga waktu yang ada itu bisa termanfaatkan dari materi yang sudah Pak Primadi siapkan. Ya, jadi bagian mana yang nanti Pak Primadi inginkan untuk saya amati ketika proses observasi Pak Primadi? Ya, terutama bagian ketika pemberian perintah gitu ya Pak, pemberian perintah termasuk tugas. Nah, terkadang tugas-tugas yang tugas kelompok, tugas individu itu juga untuk timeline waktu, terutama terkait presentasi. Presentasi itu ketika siswa memberikan hasil, memang kan ada batas waktu, karena ada pembagian waktu dan ada pembagian jadwal waktu presentasi. Itu kendala saya adalah membagi supaya semua juga tersampaikan, tapi juga apa yang menjadi daging dari
penjelasan para siswa melalui kelompok ini juga tersampaikan. Ini yang memang masih menjadi kendala yang cukup berarti, supaya penilaian juga bisa objektif, namun juga jangan sampai waktu itu habis. Jadi Pak Primadi ingin saya mengamati yang pertama berkaitan ketika memberikan instruksi di kelas, kemudian yang kedua berkaitan dengan pengaturan waktu ketika presentasi ya Pak Primadi ya. Nah, menurut Pak Primadi kedua hal itu nanti apa berpengaruh terhadap manajemen waktu seperti yang Pak Primadi sampaikan tadi? Sangat-sangat berpengaruh, karena ketika sudah diatur gitu, misalnya maksimal satu kelompok maksimal 7 menit gitu, tapi dalam kenyataannya di kelompok itu ada yang tidak bisa berkembang dengan baik dan akhirnya ada tanya jawab yang berlebih, dan bagaimana tata cara yang elegan gitu ya Pak, ketika mengangkat apa yang menjadi informasi yang sudah disampaikan ketika para siswa dalam kelompok itu sudah menunggu tiba-tiba dekat gitu. Nah ini yang sampai sekarang memang menjadi tantangan saya ketika ini materinya menarik, wah ini sangat-sangat baik sebenarnya untuk disampaikan, tapi kendala waktu itu. Nah ini yang menjadi sesuatu yang sangat menantang bagi saya mengatur dalam manajemen waktu terkait presentasi. Manajemen waktu sebenarnya lebih di bagian manajemen waktu ketika presentasi ya Pak Primadi ya. Nah menurut Pak Primadi strategi apa yang perlu dilakukan oleh guru dalam hal ini Pak Primadi supaya presentasi itu bisa berjalan dengan maksimal tapi sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh Pak Primadi? Nah, itu strategi apa yang perlu dilakukan oleh seorang guru ya menurut Pak Primadi? Ya, strategi yang jelas sudah dibangun awal itu adalah mengatur batas waktu. Jadi dalam bagian juga ketika mereka mempersiapkan presentasi itu sudah diberikan batas waktu. Dari durasi batas waktu itulah yang bisa menjadi patokan, menjadi patokan bahwa dari batas waktu ini kita bisa lihat bahwa ini bisa kita rencanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, sesuai dengan arahan yang sudah diinformasikan di awal. Jadi strategi yang pertama adalah dengan mengatur batas waktu presentasi ya. Dan itu disampaikan kepada para siswa ya Pak Primadi sebelum presentasi. Jadi ketika mereka membuat presentasi itu mereka sudah mengetahui presentasinya berapa menit, jadi mereka berapa slide, berapa data yang harus mereka olah di situ dan bagaimana mereka improve itu sudah. Dan saya memang menyarankan kepada kelompok untuk coba melatih dalam kelompok supaya batas waktu itu tidak berlebih. Ya. Apa ada strategi yang lain Pak Primadi selain mengatur batas waktu? Selain itu yang jelas adalah kemendalaman materi supaya tidak terkesan kalau di sejarah itu ngalor ngidul gitu. Tidak. Jadi bisa fokus pada hal yang poin apa yang ingin dibahas, hal apa yang ingin masukan yang ingin value atau nilai yang ingin ditanamkan itu yang penting harus ada. Jadi saya mengarahkan untuk mereka itu bisa menata materi itu supaya lebih konkret, lebih jelas, dan tentunya bisa memberikan pembelajaran kepada kehidupan mereka sehari-hari. Jadi untuk strategi yang kedua adalah berkaitan dengan kemendalaman materi ya Pak Primadi ya. Jadi lebih supaya para siswa itu fokus ya, tidak kemana-mana. Jadi sesuai dengan area yang sedang dipelajari begitu ya Pak Primadi ya. Ya. Jadi ada dua strategi. Strategi yang pertama adalah dengan mengatur batas waktu diberikan sebelum presentasi. Kemudian yang kedua adalah supaya para siswa itu fokus ya Pak Primadi ya, ketika membuat presentasi ataupun ketika presentasi.
Kemudian berikutnya berkaitan dengan hal ini, kapan kira-kira Pak Primadi akan menerapkan ini strategi yang Pak Primadi temukan? Nah ini saya akan terapkan di April kan, ini sudah di akhir Maret, saya akan terapkan di April. Nah di awal-awal April itu akan saya terapkan, di mana waktunya pas untuk sesuai dengan materi ini, sesuai dengan apa yang akan diarahkan. Jadi materi-materi yang ada harapannya di awal April ini bisa saya terapkan. Ya. Tantangan. Ya, jadi nanti akan diterapkan di bulan April ya. Untuk kelas berapa Pak nanti? Untuk kelas 11 IPS. 11 IPS ya, untuk materi sejarah Indonesia. Ya. Baik Pak Primadi, saya kira tadi Pak Primadi sudah menyampaikan di bagian awal ya tujuan pertemuan kita, bahwa Pak Primadi punya permasalahan berkaitan dengan manajemen waktu ketika proses pembelajaran itu ya. Nah, kira-kira dari pertemuan yang sudah kita lalu ini, apa yang dapat kita simpulkan Pak Primadi? Nah, yang jelas adalah bagaimana waktu itu penting. Jadi mengarahkan, mengatur, merencanakan, namanya perencanaan itu penting dilakukan sebelum pembelajaran. Meskipun dalam kenyataannya sesuai dengan situasi yang ada di kelas masing-masing dengan keunikan yang ada tadi. Jadi dari proses ini tentunya semakin memperlihatkan bagaimana kita penting mengatur manajemen waktu itu. Gitu. Ya, jadi berkaitan dengan manajemen waktu ya Pak Primadi ya. Jadi Pak Primadi akan melakukan strategi untuk mengatur batas waktu penyampaian itu kepada para siswa, dan juga tadi lebih mengarahkan para siswa supaya lebih fokus ya ketika menyiapkan presentasi ataupun ketika presentasi. Nah, dari dua strategi yang Pak Primadi sampaikan tadi, kira-kira indikatornya apa begitu ya Pak Primadi ya, supaya jelas nanti kita bisa mengukurnya gitu Pak Primadi. Indikatornya adalah bagaimana supaya siswa itu mampu mengatur waktu sesuai dengan arahan yang sudah diberikan. Jadi siswa itu bisa setia pada proses yang pertama. Ketika proses itu dijalankan dengan benar, tentunya waktu juga akan bisa menyesuaikan. Yang kedua adalah siswa mampu memahami materi secara lebih mendalam, terutama ketika di pelajaran sejarah Indonesia ini. Saya mengarahkan kepada siswa tidak hanya melihat materi yang sudah ada, tapi pemendalaman terkait dari referensi buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah maupun referensi digital yang sudah ada di dunia secara luas. Ya. Jadi indikatornya yang pertama, para siswa dapat mengatur waktu ketika presentasi ya Pak Primadi ya. Jadi waktunya nanti bisa tepat waktu sesuai dengan Pak Primadi yang harapkan ya. Kemudian yang kedua, kemendalaman dari materi itu juga tercapai. Itu ya Pak Primadi ya. Itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Primadi untuk diskusi supervisi pra-observasi ini. Semoga permasalahan yang disampaikan oleh Pak Primadi, kemudian solusi yang sudah Pak Primadi sampaikan tadi dapat diterapkan ketika proses pembelajaran besok. Ya. Baik, terima kasih Pak Primadi. Sama-sama Pak. Semoga lancar ya nanti pada waktu pelaksanaan. Amin. Terima kasih. Selamat siang Pak Primadi. Selamat siang Pak. Sukses. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa! Tetap semangat ya! Kalau pribadi unggul! Tidak unggul, tidak malu, tidak apa-apa! Yes! Salam sejahtera buat kita semua. Nah, di pagi hari ini gitu ya, di sesi keempat ini kita akan melanjutkan sesi kita. Kemarin sudah berliterasi gitu ya.
ya. Dan kalian juga melihat pendalamannya, membaca kembali dan menuliskan kembali sumber-sumbernya. Nah, di kesempatan hari ini kita sampai di penilaian presentasi. Nanti masing-masing dari kalian akan mempresentasikan satu bahan yang bagi kalian itu sangat dipahami itu. Nah, durasinya masing-masing siswa sekitar 1-5 menit. Nah, nanti silakan bisa mengatur untuk siapa yang maju supaya kita bisa adil, biasanya atas atau bawah atau tengah. Nah, kita akan spinning ini ya. Ini nama-namanya sudah ada. Nah, dari data yang dari saya dapatkan di jam 10 tadi, ada 19 teman yang sudah punya kesempatan untuk penilaian. Sedangkan 13 yang lain tadi diarahkan ke perpustakaan untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi itu 19 ini siapa penilaian? Oke, kita akan mulai ya. Nah, nanti kalau ini untuk apa tahu? Fungsinya untuk salah satu tugas kita di akhir adalah tutur sejarah. Nah, di tutur sejarah ini saya harapkan benar-benar bisa mengerahkan apa yang kalian miliki. Pilih satu tokoh atau satu cerita yang bisa kalian jelaskan dalam bentuk video nantinya. Wajah terlihat, gestur terlihat, dan bagaimana kalian bisa menjelaskan. Contoh-contohnya bisa kalian lihat di YouTube, salah satunya yang sering kita lihat di Pintar Politik gitu ya. Kita akan mulai ya. Nah, nanti kalau memang dalam menjelaskan mentok, boleh nyontek-nyontek sedikit. Tapi usahakan benar-benar memahami. Kita akan lihat siapa yang pertama gitu ya. Oke. Axelino, kita beri aplaus. Silakan Axelino. Ya, silakan Axelino. Ini salah satu. Ya, jadi selamat siang teman-teman, Pak Adi, Bapak Eri. Di saya sini Manuel Axelino di nomor absen 20 akan men-sharing atau menjelaskan yang saya ketahui mengenai IJ Kasimo. Sebelumnya saya minta maaf karena saya belum terlalu memahami dan mengetahui banyak informasi mengenai IJ Kasimo, jadi saya akan lebih sering membaca informasi yang saya belum terlalu memahaminya. Jadi IJ Kasimo atau Ignatius Joseph Kasimo Hendrowardoyo adalah sosok nasionalis yang turut memberikan sumbangsi berupa pemikiran dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, IJ Kasimo sendiri itu lahirnya di Yogyakarta pada tanggal 19 April tahun 1900. IJ Kasimo merupakan anak dari tentara Keraton Yogyakarta, sehingga dari kecil dia sudah mendapatkan bimbingan di bawah atau bimbingan yang dari keraton gitu. Sehingga ini yang menjadi fondasi dirinya, yang menjadi fondasi pengajaran bagi dirinya. Lalu IJ Kasimo melanjutkan pendidikannya di sekolah Romo Pangling Bulunyuang dan sekaligus membuat dirinya menjadi tertarik untuk mendalami Katolik. Setelah itu ia memutuskan untuk dibaptis dan mendapat nama baptis yaitu Ignatius Joseph. IJ Kasimo sendiri mulai merintis karir politiknya pada tahun 1923 dengan mendirikan Partai Katolik, yaitu Partai Katolik Jawi, yang kemudian berganti nama menjadi Perkumpulan Politik Katolik di Jawa, dan kemudian berganti lagi menjadi PPKI atau Partai Politik Katolik Indonesia. IJ Kasimo juga sempat menjadi anggota Kostrad pada tahun 1931 sampai dengan 1942. Ia juga ikut dalam menandatangani petisi Sutarjo yang menginginkan kemerdekaan Hindia Belanda. Ketika tergabung dalam Kostrad, inilah yang terlihat salah satu perjuangan dari sosok IJ Kasimo. Ketika berada dalam salah satu sidang di Kostrad, ia menyampaikan gagasannya mengenai mempersatukan gerakan nasional Indonesia yang ia lihat melalui berkumpulnya para pemimpin-pemimpin daerah Indonesia yang bisa duduk bareng lalu demi satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Perjuangan yang dilakukan Kasimo ini dalam sidang Kostrad menjadi salah satu bukti atau hal konkret yang dilakukan oleh IJ Kasimo untuk memperjuangkan gerakan kemerdekaan Indonesia.
Nah, perlu diketahui juga bahwa IJK Simo merupakan sosok yang memprakarsai kerjasama yang dilakukan oleh seluruh partai Katolik di Indonesia untuk bisa bersatu dan kemudian menjadi partai Katolik. Pada masa Republik Indonesia sekarang, seorang IJK Simo juga sempat menjabat sebagai seorang wakil Republik Indonesia, yang kemudian setelah itu ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Nah, perlu diketahui juga bahwa IJK Simo ini bersama dengan Partai Katolik Indonesia dan Mas Yumi merupakan satu-satunya yang menolak bekerjasama dengan PKI. Meskipun peran Kasimo dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia ini tidak sepopuler tokoh-tokoh lain seperti Soekarno, Hatta, ataupun yang lainnya, namun perannya sebagai salah satu pendiri Perhimpunan Indonesia membuktikan bahwa ia adalah tokoh penting dalam gerakan nasionalis Indonesia pada masa itu. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sedikit kita beri tanggapan gitu ya. Nah, saya memberikan kesempatan untuk Evan. Kalau kasih pendapat terkait apa yang dijelaskan atau gimmick atau penjelasan, apakah ada masukan atau silakan. Menurut saya apa yang tadi disampaikan oleh Axel itu sudah cukup baik, sudah cukup lengkap, tapi karena memang belum menguasai semuanya, jadi masih sering kali melihat teks gitu Pak. Tapi dari apa yang diputar sama Pak Adi, video yang sebelum pembelajaran ini yang dulu diputar di YouTube, itu juga sudah mencakup lumayan banyak hal, jadi sudah cukup baik. Oke, terima kasih. Kita beri plus untuk Axel itu Pak. Silakan kembali ke tempat. Untuk kesempatan kedua, nah, silakan dengan materi yang berbeda, coba ya. Saya pilih boleh nggak Pak? Saya pilih. Baik Pak Primadi, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak Primadi? Baik, luar biasa, tetap sehat dan semangat. Ya. Baik Pak Primadi, kesempatan pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Ya, setelah kemarin saya melakukan observasi di kelasnya Pak Primadi. Nah, adapun tujuan dari pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini yang akan kita capai adalah kita akan melihat sejauh mana indikator ketercapaian dari area yang dikembangkan oleh Pak Primadi di observasi di kelas itu. Jadi di pertemuan sebelumnya Pak Primadi menyampaikan ada dua hal yang dikembangkan yang Primadi ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan manajemen waktu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan pembelajaran yang kontekstual yang dilakukan oleh para siswa. Jadi selama kurang lebih 10-15 menit ke depan kita akan melihat sejauh mana indikator ketercapaian itu tercapai atau terpenuhi ya Pak Primadi ya. Baik, yang pertama mungkin Pak Primadi bisa menyampaikan refleksi dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Primadi di pertemuan kemarin di kelas 11 sosial 2. Silahkan. Sosial 1 Pak. Sosial 1 ya, baik, silahkan Pak Primadi. Sosial 1 ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk refleksi yang saya terima dan saya berikan dalam pembelajaran kemarin adalah terkait efisiensi waktu. Waktu yang sangat berharga dari menit ke menit itu sangat-sangat penting. Mengingat waktu satu sesi 60 menit itu ketika itu diterapkan dalam suatu pembelajaran, pertama ada presentasi dan ada komentar bagi penampil, itu juga membutuhkan durasi waktu. Dari efisiensi waktu dan ketika para siswa ini lebih menjelaskan kepada poin pentingnya terkait materi yang disampaikan, ini sangat-sangat membantu untuk mereka fokus kepada hal-hal yang akan dibahas dan mendalamannya juga didapat gitu Pak. Nah, mungkin Pak Primadi bisa menyampaikan apa yang Pak Primadi rasakan dalam proses
pembelajaran kemarin? Ya, karena itu berada di sesi 4 setelah istirahat, jadi pengkondisian kelas tentunya penting, terutama kalau kebiasaan saya di setiap sesi 4 di kelas 11 IPS 1 ini selalu saya akan hadir 15 menit sebelum pembelajaran. Jadi mereka masih istirahat, berhubung juga itu mereka setelah olahraga, jadi saya selalu mengingatkan kepada mereka supaya pukul 11 itu sudah siap. Nah, kesiapan ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena supaya waktu sesi 4 itu benar-benar bisa terkondisikan dengan baik, tidak ada yang terpotong. Tinggal mempersiapkan hal apa yang akan dipersiapkan, perintah atau informasi apa yang dibutuhkan para siswa terkait hal itu. Ini yang penting harus saya sampaikan di awal. Ya, jadi memang waktu sangat penting ya Pak Primadi ya, terutama dalam proses pembelajaran sejarah Indonesia. Ya. Sejauh mana kita bisa mengatur waktu dalam proses pembelajaran itu nanti juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan para siswa memahami materi yang disampaikan oleh Pak Primadi. Baik Pak Primadi, dalam diskusi praobservasi sebelumnya Pak Primadi menyampaikan ada 2 area yang ingin dikembangkan. Yang pertama adalah kaitannya dengan manajemen waktu, kemudian yang kedua kaitannya dengan pembelajaran kontekstual kayak gitu ya. Nah, untuk yang pertama, sejauh mana manajemen waktu pada pelaksanaan observasi kemarin dapat berjalan begitu Pak Primadi? Baik, terima kasih Pak Eri. Untuk kegiatan di sesi 4 ini, materi yang harus disampaikan itu kan terkait dengan presentasi literasi, yang sebenarnya para siswa itu sudah diminta untuk mengumpulkan tugasnya secara bertahap. Ada tiga materi bertahap, dan ketika saya minta mengumpulkan, memang ini ada dari kenyataannya ada kendala di mana ada beberapa siswa yang sekitar 13 siswa yang masih harus menyelesaikan, dan saya arahkan kemarin ke perpustakaan. Nah, untuk siswa yang lain itu tetap di kelas untuk melakukan presentasi. Nah, dari rencana yang saya persiapkan itu adalah mempersiapkan materi itu supaya siswa itu benar-benar memahami satu peristiwa saja atau satu konsep yang benar-benar mereka pahami dan mereka nanti akan jelaskan. Nah, di dalam persiapan ini saya memberi kesempatan kepada para siswa itu untuk menjelaskan dengan durasi sekitar maksimal 5 menit untuk para masing-masing para siswa. Dan di situ memang meskipun sudah disetting dengan sedemikian rupa, itu dari hasil kemarin baru ada 10 siswa yang bisa tampil, dengan ditambah ada komentar. Kenapa komentar ini penting? Karena ini sebenarnya adalah salah satu langkah untuk tindak lanjut berikutnya, di mana tugas berikutnya adalah tutur sejarah. Mereka harus memvideo dan ada durasi 3-5 menit yang mereka harus penuhi dengan kemendalaman materi. Jadi ini memang menjadi satu rangkaian bagian proses pembelajaran yang harus mereka dapatkan. Kesetiaan proses inilah yang saya benar-benar arah kepada mereka. Gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Primadi. Jadi ada 10 siswa kemarin ketika pembelajaran di kelas yang sudah melakukan presentasi ya Pak Primadi ya. Ya. Nah, apakah ini sudah sesuai dengan target yang atau kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Pak Primadi? Ya, kalau dari durasi waktu 60 menit untuk hal ini memang kemarin masih ada pengkondisian kelas yang berjalan sekitar 15 menit.
itu juga sangat-sangat menyita waktu. Namun kalau untuk durasi efektifnya 10 siswa ini memang sudah sesuai dengan target saya gitu. Karena di situ ada komentar, tidak hanya sekedar mereka maju tapi dikomentari. Dan kenapa di pembelajaran kemarin saya memilih secara acak supaya para siswa ini fokus pertama melalui spinning wheel itu, mereka akan fokus. Yang kedua, yang mengomentari juga saya pilih secara acak supaya mereka siap semua. Dan di sini saya bisa melihat, meskipun, dan saya memilih biasanya orang-orang yang pas kelihatan dari pandangan saya itu sebenarnya nggak fokus pada temannya yang baru presentasi. Tapi di sini saya bisa malah melihat satu hal yang menarik, di mana gaya belajar ini kelihatan, Pak. Jadi ada yang tipikalnya itu sebenarnya dia nggak kelihatan, dia pandangan guru itu nggak memperhatikan temannya, tapi sebenarnya mendengarkan. Nah, auditori, kinestetik itu kan orang-orang yang tidak bisa disamakan gitu ya. Nah, di sini saya memang memberikan itu secara acak supaya semua siswa itu fokus. Dan dari sini untuk tujuan yang saya arahkan dari efisien waktu bisa berjalan dengan baik. Ya. Gitu, Pak. Jadi idealnya kalau 10 sebenarnya sudah tercapai ya Pak Bimadi. Kalau boleh dibuat tentang 1 sampai 10, kira-kira untuk indikator ketercapaian dalam manajemen waktu itu diskor berapa gitu Pak Bimadi? Ya, saya rasa masih di 8 ya Pak. 8 ya Pak. Ya, karena tadi masih ada pengkondisian kelas, meskipun saya sudah hadir dari lebih awal, namun tetap saja situasi pasca istirahat itu juga mengaruh sekali gitu dari kondisi itu. Ya, baik. Baik, itu kaitannya dengan yang indikator yang pertama ya, kaitannya dengan manajemen waktu. Jadi ada di skor 8 ya Pak Bimadi ya. Ya, baik. Kemudian kalau yang kedua kaitannya dengan pembelajaran kontekstual ya, sejauh mana indikator ketercapaian itu bisa dipenuhi dalam proses pembelajaran kemarin Pak? Ya, untuk terkait pembelajaran kontekstual ini masih bagi saya masih tantangan gitu, arahan, karena dari literasi saya masih setelah saya melihat membaca hasil mereka itu masih banyak yang belum memparafrase kembali kalimat yang dibaca. Harapan saya itu kan prinsip yang seperti diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, Trikon itu ya, bagaimana kontinuitas mereka belajar terus menerus, konvergen mereka belajar dari berbagai macam sumber, dan konsentris mereka harus fokus pada materi yang dibahas. Nah ini saya rasa masih ada di terbanyak beberapa siswa itu terjebak di tataran melihat latar belakang, melihat hal-hal yang sebenarnya itu tidak perlu banyak dibahas, tapi masih terjebak di situ. Nah, sedangkan yang memang saya arahkan ke kontekstual di sini itu bagaimana mereka melihat peran tokohnya atau peran peristiwa tersebut, hingga akhirnya mereka bisa mengkontekstualkan itu bagi kehidupan mereka, terutama di The Brito ini punya 1L+5C. Kepemimpinan tokoh-tokoh ini sangat-sangat terlihat, dan memang di tujuan pembelajaran di sejarah Indonesia kelas 11 ini memang banyak saya arahkan kepada kepemimpinan. Bagaimana sosok pemimpin ini pasti punya 5C gitu. Nah, di sini yang memang saya arahkan kontekstual itu, dan hingga nilai apa yang bisa kalian dapatkan dari keteladanan tokoh atau peristiwa tersebut. Begitu Pak. Ya, baik Pak Bimadi. Jadi Pak Bimadi ingin menyampaikan value kepemimpinan gitu ya kepada para siswa, dan juga supaya para siswa itu bisa mengkontekstualkan dari tokoh atau peristiwa yang kemarin diceritakan begitu ya Pak Bimadi ya. Nah, kalau mungkin dibuat tentang 1 sampai 10 kira-kira untuk indikator ketercapaian dari pembelajaran yang kontekstual ini di skor berapa Pak Bimadi? Nah, kalau untuk kontekstual ini saya juga masih melihat masih di rentang 8 Pak. 8 ya Pak. Jadi sama dengan efektif waktu. Kenapa saya mengatakan ini masih di 8? Karena
itu tadi masih ada tantangan bahwa siswa itu masih terjebak dalam skup pembelajaran yang letter tag ya. Dan saya benar-benar menantang mereka, ini bukan copy paste ya. Nah, karena bacaan itu kan terlihat apakah copy paste atau dia mengambil buku atau itu memparafrasekan kembali. Dan benar-benar ketika tutur sejarah, kenapa tutur sejarah yang saya pakai dan itu nanti akan menjadi tugas akhir mereka, itu di situ akan kelihatan mana yang benar-benar mereka paham, mana yang benar-benar mereka itu dari awal semester 1 itu sebenarnya sudah saya umumkan ada informasi tugas ini gitu Pak. Jadi dan itu selalu setiap pertemuan saya ingat ini waktunya tinggal berapa menit, berapa bulan dan ini benar-benar mepet sudah tinggal berapa bulan lagi. Nah, dengan harapan kontekstual ini dapat gitu. Trikon yang saya selalu angkat tentang filosofi Gajah Dewantara untuk para siswa gitu, itu benar-benar bisa sampai mereka bisa membaca dari berbagai sumber dan di situ dengan berbagai sumber itu mereka bisa menerapkan lagi ke dalam sebuah tutur sejarah. Begitu Pak. Ya, baik Pak Primadi. Jadi untuk kedua area yang dikembangkan katanya dengan manajemen waktu dan juga kontekstual ada di skop 8 ya Pak Primadi ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Primadi sudah menyampaikan berkaitan dengan sejauh mana indikator ketercapaian kemarin ya dalam pembelajaran ketika di kelas 11 sosial 1 ya Pak Primadi ya. Ya, baik. Baik, untuk berikutnya Pak Primadi saya akan menyampaikan catatan hasil observasi ketika kemarin saya melakukan observasi di kelas gitu ya, di kelasnya Pak Primadi. Yang pertama, kalau saya lihat secara keseluruhan itu Pak Primadi sudah dalam posisi yang baik gitu ya sebagai guru. Di bagian awal sudah memberikan motivasi pada para siswa gitu ya, terlihat dari bagaimana Pak Primadi menyampaikan salam gitu ya, membuat para siswa itu menjadi kemudian bersemangat dalam pembelajaran dan juga fokus. Kemudian yang kedua, dari kondisi kelas kemarin saya lihat juga para siswa menyimak ya, dapat menyimak ya, meskipun ada beberapa catatan yang misalnya beberapa siswa mungkin ada yang sibuk ya dengan HP, saya kurang tahu itu membuka menyiapkan materi atau membuka hal yang lain gitu ya. Nah, itu mungkin kalau saya perlu dikondisikan ya, atau pengkondisian para siswa supaya para siswa untuk tetap fokus dalam pembelajaran. Kemudian hal yang lain lagi, praktek baik yang sudah dilakukan oleh Pak Primadi. Pak Primadi menggunakan memanfaatkan media pembelajaran kemarin ya, yang menarik, yang tidak biasa juga, sehingga membuat siswa itu menjadi tertarik yang menggunakan secara acak kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran yang Pak Primadi lakukan, saya kira itu sudah baik ya, karena model pembelajaran presentasi itu mendorong siswa itu untuk aktif gitu ya. Jadi guru sudah tidak banyak bicara, tidak banyak menyampaikan materi, jadi siswa yang menyampaikan materi kayak gitu ya. Presentasi, kemudian hal yang baik lagi adalah komentar ya. Nah ini menurut saya ini hal yang bagus gitu ya Pak, supaya para siswa juga memberikan komentar, dapat menyimak apa yang disampaikan oleh siswa yang lain. Meskipun ada catatan, kadang komentar yang disampaikan itu masih kadang terlalu umum kayak gitu ya, terlalu umum. Misalnya sudah baik kayak gitu ya. Nah itu mungkin nanti bisa didorong kaitannya dengan misalnya kaitannya dengan hal yang sudah baik apa, kemudian yang bisa ditingkatkan apa kayak gitu ya. Nah kalau kaitannya dengan area yang ingin dikembangkan oleh Pak Primadi yang berkaitan dengan manajemen waktu, yang pertama saya setuju untuk indikator pencapaian dalam rentang 8 ya. Kemarin untuk presentasi para siswa sudah menyampaikan presentasi dan siap gitu ya, siap, terus waktunya juga tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang ya, meskipun ada satu siswa yang kemarin terlalu singkat juga, kemudian ada yang terlalu panjang juga ya. Nah itu mungkin
baik juga itu nanti strateginya seperti apa gitu ya. Mungkin Pak Primadi mempunyai strategi misalnya dengan melihat jam dinding atau ada teman lain yang sebagai timekeeper ya, timekeeper. Kalau waktunya masih kurang harus dimaksimalkan misalnya ya. Kalau waktunya terlalu lebih mungkin bisa dikurangi atau diingatkan. Nah itu mungkin ada siswa lain yang jadi timekeeper ya. Jadi Pak Primadi nanti tinggal meminta para siswa, ada yang presentasi, ada yang jadi komentator, kemudian ada yang jadi timekeeper kayak gitu ya, supaya kan ini katanya dengan manajemen waktu ya, supaya waktunya bisa tertata dengan baik. Kemudian yang kedua kaitannya dengan area yang dikembangkan, pembelajaran kontekstual dan juga value ya. Saya setuju dengan indikator ketercapaian sampai dengan 8 ya Pak Primadi ya. Kemarin dalam proses pembelajaran para siswa juga dapat menyampaikan dari 10 itu ya, dapat menyampaikan kaitannya dengan tokoh, kemudian peristiwa kayak gitu, kemudian value-nya juga ada beberapa yang masuk kayak gitu ya. Nah mungkin itu nanti perlu ditekankan kembali ya kaitannya dengan value, mungkin disampaikan di bagian awal ya kalau menurut saya. Misalnya ditambahkan pertanyaan, mungkin Pak Primadi juga sudah menyampaikan itu ya, tapi mungkin belum terlalu dipahami oleh siswa. Misalnya kalau kamu melihat tokoh cerita I.J. Kasimo itu, nah, value apa yang kamu dapatkan ketika kamu melihat tokoh ini? Nah itu disampaikan. Justru menurut saya itu yang penting gitu ya Pak Primadi ya. Jika dia menyampaikan materi, misalnya dari 5 menit menyampaikan materi, 3 menit untuk menyampaikan materi, kemudian 2 menit untuk lebih ke value atau refleksinya kayak gitu. Itu baik ya. Jadi ketika proses observasi kemarin saya banyak menemukan praktek baik ya yang dilakukan oleh Pak Primadi. Nah itu nanti tinggal bagaimana Pak Primadi mengembangkan ya dua area itu katanya dengan manajemen waktu dan juga pembelajaran kontekstual. Itu Pak Primadi berkaitan dengan catatan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan hasil observasi ketika proses pembelajaran kemarin. Ya gitu ya. Baik, berikutnya Pak Primadi berkaitan dengan rencana tindak lanjut, apa yang ingin Pak Primadi kembangkan lagi ya berdasarkan hasil supervisi yang baru kita evaluasi pagi ini, apa yang ingin dikembangkan gitu ya, misalnya katanya dengan manajemen waktu atau katanya dengan pembelajaran kontekstual, begitu Pak Primadi, itu bisa disampaikan. Ya, terima kasih Pak Ari. Yang ingin saya kembangkan memang efisien dan efektif waktu itu salah satu catatan yang baik yang bisa nanti saya akan lakukan adalah timekeeper tadi. Karena terkadang ketika guru itu fokus kepada ikut mendengarkan dan ikut melihat poinnya sekaligus juga memberikan catatan atau penilaian, terkadang kita juga lupa untuk melihat waktunya. Maka catatan yang baik untuk ada timekeeper tadi. Dan terkait pembelajaran kontekstual memang perlu ada tekanan lebih. Catatan yang saya terima ini tadi pembagian waktu 3 menit untuk penjelasan pendalaman dan 2 menit untuk refleksi nilai itu sangat baik untuk bisa nanti saya akan coba terapkan. Ya. Oke. Mungkin ada hal yang lain lagi itu Pak Primadi. Hal lain yang jelas ingin saya kembangkan selain 2 hal tadi Pak Heri, setelah kemarin melihat dari kenyataan di kelas 11 IPS 1 ini adalah kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas. Nah ini memang sudah sering saya ingatkan, tapi masih dalam kenyataannya masih ada beberapa siswa yang belum menyelesaikan tepat waktu. Tentunya tetap ada konsekuensi dan dari nilai gitu ya. Dan poin penting kedua adalah terkait penilaian yang objektif. Ini yang menjadi tantangan bagi saya, itu bagaimana memberikan nilai secara objektif dan adil antara yang benar-benar mengumpulkan tepat waktu dan sesuai dengan target yang tujuan utama pembelajaran, atau yang
tidak tepat waktu dan dia tidak tepat dalam mengerjakannya apa adanya gitu. Ya. Ini yang menjadi area perkembangan berikutnya ya Pak Primadi ya. Jadi ada dua hal yang Pak Primadi kembangkan lagi, yang berkaitan dengan kedisiplinan lingkungan tugas, kemudian yang kedua penilaian objektif ya. Sebenarnya itu dua hal itu sebenarnya juga katanya juga dengan manajemen waktu ya Pak Primadi ya, kalau kita pindah seperti itu. Iya Pak. Baik, Pak Primadi, boleh Pak Primadi apa yang dapat kita simpulkan dari percakapan pasca observasi pada kesempatan pagi hari ini? Ya, yang dapat saya simpulkan adalah percakapan ini sangatlah penting bagi saya secara pribadi untuk melihat sejauh mana pembelajaran ini tersampaikan dengan baik atau tidak. Dibutuhkan juga catatan-catatan penting dari rekan sejawat supaya saya bisa benar-benar melihat tidak hanya secara pribadi saya atau mungkin siswa melihat, tapi benar-benar ada catatan-catatan baik yang bagi saya tadi sangat-sangat baik, nanti akan saya lakukan ke depan gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Primadi untuk diskusi percakapan pasca observasi pada pagi hari ini. Jadi dalam kesempatan berikutnya ada dua hal yang ingin dilakukan Pak Primadi ya, berkaitan dengan area yang ingin dikembangkan. Tadi sudah disampaikan Pak Primadi. Yang pertama berkaitan dengan manajemen waktu. Pak Primadi akan menggunakan strategi ada timekeeper kayak itu ya, untuk menjaga supaya prestasinya dapat tepat waktu. Kemudian yang kedua katanya dengan kontekstual, Pak Primadi akan memberikan penekanan gitu ya dalam proses pembelajaran supaya value itu bisa diungkapkan ya, disampaikan oleh para siswa. Ya. Terima kasih banyak Pak Primadi untuk diskusi pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan nanti dapat Pak Primadi tindak lanjuti ya. Di kapan Pak Primadi akan menindaklanjuti hal ini? Ya, untuk tindak lanjut berikutnya akan di bulan April Pak Eri, sekitar mulai tanggal 11, karena sebelum di awal April itu akan ada ujian sekolah di kelas 12, jadi akan ada jadwal bergantian masuk. Maka supaya lebih efektif saya akan mulai di pertengahan sekitar tanggal 11 April ya, untuk kelanjutannya. Baik Pak Primadi, jadi di bulan April ya, tanggal 10. Terima kasih banyak dan semoga apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat bagi Pak Primadi. Amin, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Primadi. Terima kasih Pak. Salam sukses selalu. Sukses selalu, Tuhan memberkati.